FC Eindhoven lah yang memberikan kesempatan kepada Jay untuk tampil di level senior untuk pertama kali pada tahun 2018. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrizal Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Okey, hari ini kita nak buat reaksi kepada satu video dari channel Starting 11 dan video ni adalah berkenaan dengan Jay Itzes. Jay Itzes. Kenapa PSSI cuba untuk bawa kembali Jay Itzes ni ke Indonesia untuk bermain dalam timnas Indonesia, guys. Kita nak lihat perbahasannya, guys, tanpa kita buang masa. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, guys, Starting 11 yang sudah subscribe channel Starting 11, info terbaik sepak bola. Di tengah padatnya agenda internasional Timnas Indonesia, Ketua PSSI kesayangan kita semua, Erick Thohir memberikan kabar mengejutkan. Melalui postingan Instagram pribadinya, Menteri BUMN tersebut memperkenalkan pemain asal Belanda yang akan dinaturalisasi. Pemain yang dimaksud adalah Jay Itzes. Menurut Erick, kedatangan Jay ke Indonesia menandakan kalau sang pemain telah memiliki komitmen yang sama dengan PSSI untuk membawa Garuda mendunia. Namun postingan tersebut justru menimbulkan perdebatan. Bukan soal gaya bermain, melainkan posisinya sebagai pemain belakang. Mengingat Sinteyong memiliki banyak sekali stok pemain belakang. Emang sepenting itu menambah bek lagi? Jangan-jangan selama ini PSSI meremehkan kemampuan bertahan pemain lokal. Well, tak kenal maka tak sayang. Sebelum membahas kejanggalan langkah naturalisasi ini, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan pemain yang akan kita tonton aksinya di Gelora Bung Karno ini. Menurut situs Transfermarkt, Jay Itzes baru bergabung dengan salah satu klub Serie B, Venezia, pada bursa transfer musim panas kemarin. Beda dengan Emil Audero Mulyadi yang memang lahir di Indonesia, Jay lahir dan besar di Mirlo, Belanda. Lahir di Belanda membuat Jay mengawali karir sepak bolanya di Akademi PSV Eindhoven. Tak hanya itu, Jay juga pernah menjajal akademi sepak bola yang lain seperti Venlo dan FC Eindhoven. FC Eindhoven lah yang memberikan kesempatan kepada Jay untuk tampil di level senior untuk pertama kali pada tahun 2018. Setelah 2 musim bersama Eindhoven, performa Jay semakin matang. Jay pun direkrut oleh klub kasta kedua Belanda, Go Ahead Eagles, pada tahun 2020. Jay yang jadi bagian penting Eagles saat mengamankan 1 tiket promosi ke Eredivisie musim 2020-2021. Selama 3 musim konsisten jadi pilihan utama di lini belakang The Ijsel. Tahun 2023, Jay mencari tantangan baru di Italia bersama Venezia. Bermain di Italia membuat namanya kian dikenal, apalagi ia bermain di klub yang selalu menghasilkan jersey yang modis. Jay Itzes dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Jakarta. Ada kabar yang beredar kalau dirinya juga dipantau oleh Federasi Sepak Bola Belanda. Tapi, sang pemain justru lebih memilih untuk membela tanah kelahiran nenek moyangnya. Di era Erick Thohir, PSSI memang menggembar-gemborkan soal peningkatan kualitas. Dari kompetisi domestik, SDM perwasitan, hingga tim nasional tak luput dari perhatian. Oleh karena itu, proyek naturalisasi yang melibatkan Jay Itzes merupakan langkah awal Erick Thohir untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Dilansir Pandit Football, menurut Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, tujuan dinaturalisasinya Jay adalah untuk mewujudkan misi PSSI membentuk skuad tim nasional yang berhiaskan pemain-pemain berkelas. Menurutnya, federasi belum mau berhenti untuk terus menaturalisasi pemain keturunan. Hanya saja sekarang seleksinya akan lebih ketat, PSSI tak mau asal pilih dan menyesal kemudian. Jadi, PSSI akan menaturalisasi apabila pemain itu masuk dalam kategori grade A alias memiliki level permainan yang jauh di atas rata-rata pemain lokal. Nah, Jay Itzes dinilai masuk dalam kategori tersebut. Arya juga menambahkan kalau Jay Itzes merupakan rekomendasi dari petinggi PSSI.
jadi bukan special request dari Coach Shin. Tapi Arya juga menegaskan kalau Jae sudah disetujui oleh pelatih asal Korea Selatan itu karena sesuai dengan skema permainannya. Jika proyek ini goal, maka pemain Venezia itu akan jadi pemain naturalisasi pertama yang prosesnya ditangani di era Erick Thohir. Namun rencana tersebut justru menimbulkan pro dan kontra. Salah satu yang dipermasalahkan oleh beberapa netizen Indonesia adalah soal posisi sang pemain, mengingat Shin Tae-yong memiliki banyak pilihan di sektor pertahanan. Tahun lalu, pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI era Iwan Bule pun kebanyakan berposisi back, dari Jordi Amat, Elkan Bagot, Sandy Walsh, hingga Shane Patinama di back kiri. Hanya Rafael Struijk dan Ivan Jenner yang bukan pemain bertahan. Khusus dua nama terakhir, proses naturalisasinya sudah dimulai sejak era Iwan Bule dan baru final setelah PSSI dipimpin Erick Thohir. Selain itu, back-back lokal juga sebenarnya tak kalah hebat dari para pemain naturalisasi. Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan bahkan sudah berkarir di luar negeri. Shin Tae-yong juga masih punya Rizky Ridho, pemain kalem yang piawai urusan distribusi bola. Jika membutuhkan pemain berpostur tinggi, sejatinya masih ada Hansa Muyama Pranata dan Fahrudin Arianto. Belum lagi pemain muda potensial macam Alfreanda Dewangga, Muhammad Ferrari, dan masih banyak lagi. Tentu akan jadi sangat panjang apabila disebut semua. Pada dasarnya, timnas Indonesia lebih membutuhkan penyerang tangguh ketimbang harus menaturalisasi bek lagi. Para pecinta sepak bola tanah air pasti sangat merindukan sosok penyerang tajam dan jago duel baik darat maupun udara macam Bambang Pamungkas dan Christian Gonzalez. Sebetulnya kebutuhan ini sudah disadari oleh Coach Shin dan PSSI sejak beberapa tahun lalu. Tapi mencari penyerang keturunan yang memiliki kualitas mumpuni itu susah. Jika dipaksakan, pada akhirnya level permainan mereka tak pernah menyamai striker naturalisasi terbaik, Christian Gonzalez. Perwakilan PSSI memang mengatakan kalau Jae Itses bukan satu-satunya pemain dalam proyek kali ini. Jadi semoga saja pemain selanjutnya bukan back lagi. Dengan rangkaian agenda timnas yang semakin dekat, harapannya PSSI bisa merampungkan proses naturalisasi Jae Itses secepat mungkin. Kendati demikian, tidak mudah membawa pemain berusia 23 tahun itu tampil di Piala Asia 2023. Sebab proses pengurusan perpindahan kewarganegaraan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Berkaca dari proses naturalisasi Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Rafael Struijk, dan Ivan Jenner, waktu yang dibutuhkan Jae Itses untuk menjadi WNI kurang lebih mencapai 5-7 bulan. Tapi dengan adanya Erick Thohir yang jago melobi, semoga proses naturalisasi kali ini bisa dipersingkat. Jika Piala Asia jadi target yang cukup sulit bagi PSSI, maka Jae Itses bisa dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena untuk tampil di Piala Dunia, Mark Klok CS setidaknya harus melewati 4 fase kualifikasi terlebih dahulu. Putaran pertama baru akan dimulai Oktober mendatang melawan Brunei Darussalam. Sudah lepas guys. Jika kebijakan proses naturalisasi bisa dilobi, yang jadi masalah berikutnya adalah regulasi Serie B. Menilik ketentuan di kompetisi tempat Venezia berlaga terkait pemain asing, kecil kemungkinannya Jae bisa dinaturalisasi dalam waktu dekat. Hal itu karena peraturan pemain non-Eropa di Serie B lebih ketat ketimbang kompetisi lain di Eropa. Pemain non-Eropa yang bisa bermain di Serie B harus memiliki pengalaman bermain terlebih dahulu di kasta tertinggi Liga Italia, atau pemain tersebut minimal pernah juara liga di kasta keempat atau Serie D. Sedangkan Jae Itses berstatus pemain baru di Serie B. Ia juga tak memiliki pengalaman bermain di Serie A sebelumnya. Ini bakal jadi tantangan tersendiri bagi PSSI. Jika nekat, setidaknya Jae harus pindah dulu dari Venezia. Tapi Erick Thohir pasti paham betul dengan regulasi ini. Ia pasti tak akan gegabah mengumumkan langkah naturalisasi ini jika tak punya jurus rahasia untuk mengakali regulasi tersebut. Ya itu dia guys barulah aku kenal siapa itu Jae Itses. Sekarang ni bermain untuk Venezia di Serie B
Italia guys. Ini adalah prospek terbaru yang akan dinaturalisasi, tetapi dia mungkin ada darah Indonesia yang dibawa oleh Bapak Erick Thohir. Tetapi seperti yang dibahaskan tadi, JAZ adalah back tengah, kerana kalau kita lihat daripada skuad Indonesia sekarang, banyak pemain lokal yang bagus di tengah, dan juga bukan saja di tengah, di bahagian belakang ataupun defensif timnas ni, kebanyakan pemain-pemain muda kanan dan kiri defend dah ada. Asnawi Mangku Alam dah ada, Pratama Arhan dah ada. Jadi kebanyakan pemain-pemain ni adalah pemain defend, wingback. Kalau di era bola sepak moden ini ataupun sepak bola moden, wingback yang bermain di luar juga. Jadi kenapa bawa pemain-pemain naturalisasi yang sama posisinya? Tak apa guys, sebenarnya memberikan banyak, orang kata, pilihan dalam depth of squad tu kan, dan juga orang kata kompetisi di dalam untuk dapatkan kesebelasan utama. Itu yang terbaik tu. Kita nak lihat juga akan datang adakah ada pemain-pemain di lini serangan yang akan dinaturalisasi ataupun pemain-pemain berdarah keturunan yang akan dibawa kembali oleh Bapak Erick Thohir. Kita nak lihat sebabnya sebelum ni, video sebelum ni ada mengatakan bahawa Ilyas Afhan, ada juga Ilyas Afhan tak silap namanya, akan dibawa juga. Jadi kita nak lihat adakah pemain-pemain daripada lini serangan akan juga dinaturalisasi ataupun dibawa kembali sebagai pemain berdarah keturunan guys. Alright guys, apa pendapat teman-teman berkenaan dengan projek yang dilaksanakan oleh Bapak Erick Thohir? Yang bagusnya adalah pemain-pemain yang dipilih oleh PSSI ataupun Bapak Erick Thohir, pemain yang berkelas A, bukan pemain biasa. Maksudnya kalau pemain-pemain ini dinaturalisasi, sepatutnya ia lebih tinggi di prestasinya ataupun kebolehannya berbanding pemain-pemain lokal. Kalau kita lihat sekarang ni, pemain lokal pun prestasi dan juga kualitinya sama levelnya dengan pemain-pemain import di Liga 1 Indonesia guys. Itu yang terbaik guys. Alright guys, apa pendapat teman-teman? Jangan lupa untuk tinggalkan komen di kolom komentar di bawah, dan juga jangan lupa untuk subscribe kepada channel Starting 11 yang memberikan banyak info-info berkenaan dengan sepak bola Indonesia guys. Alright guys, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum.